Bab 31, Panggilan Kuno, Jejak Sang Pendekar Tua. Raka berdiri di balik jendela kaca anti peluru, memandang hujan yang kini mulai mereda di atas kota Zurich. Malam sudah sangat larut, dunia luar telah melihat bayangan naga, dan ancaman baru telah datang dari dunia yang seharusnya sudah menjadi mitos. Kelelahan fisik Raka, yang baru saja pulih setelah duelnya, sirna, digantikan oleh ketegangan yang dingin. Ibrahim dan Ayu berdiri di sampingnya, wajah mereka memancarkan campuran ketakutan dan tekad. "Tuan," bisik Ibrahim, menunjuk layar besar yang kini menampilkan peta keamanan global yang dipenuhi titik merah. "Laporan intelijen masuk dari 12 negara. Rekaman duel Anda dan pendekar tua itu menyebar seperti wabah. Para don mafia, petinggi militer, hingga kepala negara kecil, semuanya menanyakan hal yang sama. Siapa Raka? Dan apa kekuatan naga itu?" "Bagus," jawab Raka lirih, tanpa menoleh. Udara yang ia hembuskan terasa panas. "Biarkan mereka bertanya. Mereka harus tahu bahwa era kekuasaan lama sudah berakhir." Ayu maju selangkah, menyentuh lengan Raka yang masih bergetar halus akibat sisa-sisa energi naga. "Mas, pemburu naga dan The Circle pasti akan memanfaatkan kekacauan ini. Kalau semua orang tahu kekuatanmu, kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi." Raka akhirnya menoleh, matanya setajam baja. "Aku tidak pernah punya niat untuk bersembunyi, Ayu. Pendekar tua itu datang untuk menguji, dan aku gagal memberinya jawaban penuh. Dia datang dari dunia persilatan, dan hanya di sana aku akan mendapatkan jawaban tentang jurus tahap ketiga dan cara mengendalikan roh naga." Tiba-tiba, alarm sistem keamanan sekunder berbunyi keras. "Apa lagi ini?" seru Ibrahim, segera memeriksa konsol. Sistem mendeteksi intrusi, tapi aneh. Sensor biometrik tidak mendeteksi adanya massa, hanya energi kinetik tunggal yang sangat tinggi. Raka berjalan cepat menuju konsol. Layar menampilkan gerbang baja utama markas yang menjulang tinggi, gerbang yang baru saja diserang pendekar tua. Di tengah pintu baja setebal 30 cm, terdapat sebuah benda yang menancap dengan kuat, menembus lapisan baja terluar. "Perbesar," perintah Raka dingin. Monitor memperbesar benda itu. Itu adalah sebilah pedang pendek kuno, gagangnya terbuat dari kayu yang diukir rumit. Pedang itu menancap di baja seolah baja itu hanyalah mentega, dan dari ujungnya meneteskan cairan seperti tinta hitam pekat. Di bilah pedang terdapat selembar kain sutra yang diikat dengan tulisan aksara kuno. "Surat tantangan," bisik Raka, matanya menyipit. Ayu gemetar. Siapa yang bisa menancapkan pedang di baja titanium seperti itu? Raka tidak menjawab. Ia segera mengambil mantelnya. "Ibrahim, siapkan helikopter tanpa identitas." "Ayu, aku harus pergi sendiri." "Tidak, Mas." Ayu menahan. "Ini jebakan. Biarkan aku ikut." "Ini bukan perang mafia, Ayu. Ini adalah panggilan dari dunia yang berbeda. Dunia yang harus aku masuki untuk melindungimu dan Global Empire." Raka menatap mata istrinya, janji mutlak terpancar di sana. "Aku akan kembali." 15 menit kemudian, helikopter rahasia melayang di atas markas Global Empire, membawa Raka menjauh dari gemerlap Zurich menuju kegelapan pegunungan. Raka memegang pedang kuno dan kain sutra itu. Di atas kain, terdapat peta kuno yang digambar tangan, dan aksara yang menunjuk ke sebuah lokasi terpencil di pedalaman Asia Tenggara. Ini adalah undangan resmi untuk seorang pewaris naga. Undangan ke turnamen persilatan rahasia abad ini, pikir Raka. Saat Raka mempelajari peta itu,
ia menemukan satu detail lain yang tersembunyi di sudut kain sutra. Itu adalah simbol yang ia kenali dengan baik. Itu adalah lambang yang sama persis dengan yang dipakai oleh guru tua yang melatihnya jurus dasar silat di masa kecilnya. Dia yang memanggilku, gumam Raka, merasakan adrenalin dan nostalgia yang bercampur. Namun, di baliknya, ada rasa curiga yang menusuk. Di bawah lambang gurunya, terdapat aksara tersembunyi lain yang baru ia sadari. Aksara yang berarti, darah vs darah. Raka mengerutkan kening. Apakah ada orang dari masa lalunya, mungkin kerabatnya yang tidak ia ketahui, yang akan menjadi musuhnya? Helikopter itu melaju kencang, menembus lapisan awan. Di bawahnya, di salah satu gunung terpencil, sebuah bayangan bergerak sangat cepat di pepohonan, membawa airpiece yang terhubung ke The Circle. Bayangan itu menyeringai. Raka sudah masuk ke dalam sangkar. Kini, dia hanya perlu bertemu dengan jebakan utamanya, guru tua. Bab 32, Darah vs Darah, peringatan dari sang guru tua. Helikopter Global Empire yang tidak beridentitas itu mendarat sunyi di tengah hutan hujan tropis yang lebat, ribuan kilometer dari Swiss, di suatu lokasi terpencil di perbatasan Thailand dan Myanmar. Kabut pagi masih tebal, dan aroma tanah basah dan lumut menusuk hidung Raka. Raka melompat keluar, membawa tas ransel berisi perlengkapan minimum dan pedang kuno yang ia cabut dari gerbang markasnya. Ia sendirian. Ibrahim dan Ayu terpaksa ia tinggalkan, dan ia bisa merasakan kekosongan yang jarang ia rasakan sejak ia membangun kerajaannya. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar kembali ke dunia yang ia kubur sejak kematian ayahnya. Mengikuti petunjuk yang tertera pada peta sutra di pedang itu, Raka berjalan menembus hutan selama hampir 1 jam. Jalur itu nyaris tak terlihat, hanya berupa jejak kaki yang sangat samar, yang hanya bisa dikenali oleh mata pendekar yang terlatih. Tepat di depannya, ia melihat sebuah kuil batu tua yang runtuh, diselimuti akar-akar beringin raksasa. Di tengah kuil yang sepi itu, di atas sebuah altar batu yang ditutupi lumut, duduk seorang pria tua. Pria itu mengenakan jubah putih kusam, rambutnya diikat longgar seperti di masa lalu. Postur duduknya lurus sempurna, memancarkan energi yang tenang namun setebal gunung. Dia adalah Bima, guru tua yang pernah mengajarinya dasar-dasar silat dan filosofi naga di masa kecil. Pria yang telah hilang dari hidupnya selama 20 tahun. Lama tidak berjumpa, naga cilik, suara Bima terdengar parau dan dalam, tanpa membuka mata. Kupikir kau sudah melupakan semua yang kuajarkan, dan puas bermain dengan kertas dan uang di dunia barat sana. Raka berhenti 10 meter di depan Bima. Ia membungkuk hormat, menyentuh lutut dengan tangan kanannya, sebuah gestur kuno yang hanya berlaku di dunia persilatan. Guru Bima, Raka tidak pernah melupakan akar. Tapi aku terpaksa meninggalkan jalur ini demi takdirku. Bima membuka matanya perlahan, mata tuanya tajam, memancarkan kekecewaan yang mendalam. Takdirmu ada di sini, di antara akar-akar dan batu ini, bukan di antara baja dan berlian. Kau nyaris dibunuh oleh Veskari, dan kau nyaris membunuh istrimu sendiri. Itu bukan takdir, Raka. Itu adalah ketidakkendalian. Suasana di kuil itu memanas. Raka merasakan energi spiritual Bima menekan dirinya. Tekanan itu halus, namun cukup kuat untuk membuat ototnya menegang. Aku datang ke sini bukan untuk dinasihati, Guru, ujar Raka, suaranya dingin dan tegas. Aku datang untuk mendapatkan jawaban. Siapa pendekar tua yang mengujiku? Mengapa rekaman tahap 2 menyebar? Dan apa artinya lambang darah vs darah di pedang ini?
Bima tersenyum kecil, senyum sedih yang tidak mencapai matanya. Pertanyaan yang banyak untuk seorang raja muda yang datang tanpa membawa hormat. Pendekar tua itu. Dia adalah sang penjaga keseimbangan, satu-satunya yang tersisa dari era jurus naga murni. Dia mengujimu karena dia harus tahu, apakah yang bangkit adalah penyelamat atau monster. Bima kemudian bangkit, gerakannya sangat anggun dan cepat, seolah ia tidak memiliki berat badan. Ia berjalan mendekat, mengambil pedang kuno di tangan Raka, dan mengamati simbol darah vs darah itu. Ini adalah undangan dan peringatan. The Circle telah mengetahui rahasia garis keturunanmu, Raka. Dan mereka tahu, satu-satunya cara mengalahkanmu adalah dengan menggunakan darah yang sama. Jelas Bima, suaranya berubah menjadi bisikan rahasia. Darah yang sama, siapa? Saudaramu, jawab Bima lugas. Kau tahu, setiap pendekar naga yang lahir di garis keturunanmu memiliki seorang saudara kembar, atau setidaknya seorang kerabat dekat yang lahir pada waktu yang sama. Salah satu mewarisi roh naga putih, kendali, satu lagi mewarisi roh naga hitam, kekuatan. Raka terkejut, tubuhnya menegang. Ia tidak pernah tahu ia punya kerabat dekat, apalagi kembaran. Ayahnya tidak pernah bercerita. Ayahku tidak pernah memberitahuku soal ini, protes Raka. Karena ia ingin melindungimu, saudaramu, dia sudah lama direkrut oleh musuh. Dia menjadi senjata sempurna yang mereka tunggu. Kekuatannya sama denganmu, Raka, tapi tanpa kendali moral. Dia adalah kunci jebakan mereka di turnamen rahasia. Bima menatap Raka dengan mata penuh arti. Itu alasan aku memanggilmu. Turnamen persilatan internasional akan diadakan 3 hari lagi. Ini bukan ajang kompetisi, ini adalah perangkap berdarah yang dirancang The Circle untuk membawamu berhadapan dengan saudaramu. Di sana, rahasia jurus naga akan diungkap di depan mata seluruh dunia persilatan. Tiba-tiba, Bima mengambil kuda-kuda dan menyerang Raka tanpa peringatan. Uji aku, naga cilik, tunjukkan apakah kau benar-benar raja atau hanya bayangan uang, teriak Bima. Serangannya cepat, namun berbeda dengan pendekar tua sebelumnya. Bima menggunakan serangan yang lebih halus, memfokuskan pada titik-titik vital dengan jari-jarinya, bukan kekuatan penuh. Itu adalah serangan yang didasarkan pada kontrol energi, Ki. Raka terkejut, namun naluri tempurnya langsung bangkit. Ia bergerak mundur, menciptakan jarak. Ia menangkis dengan jurus naga tahap 2, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menyakiti gurunya. Dentum, tangan Raka beradu dengan jari Bima. Benturan itu tidak menghasilkan suara ledakan keras seperti duelnya dengan Veskari, melainkan suara dentuman tertahan, seolah 2 gelombang air yang sangat kuat saling bertabrakan. Raka merasakan energi Ki Bima menyusup ke tangannya, dingin, mencoba melumpuhkan aliran darahnya. Guru, aku tidak akan melawanku. Kau harus. Jika kau tidak bisa mengendalikan energi yang masuk, kau tidak akan pernah bisa mengendalikan tahap 3. Bima melancarkan serangan kombinasi. Setiap serangannya memaksa Raka untuk mengambil risiko. Raka kini menggunakan Kinggong, ilmu lari ringan, yang ia pelajari di masa kecil, melompat mundur ke atas salah satu akar beringin. Gerakannya secepat kilat. Ia menyadari Bima mengujinya untuk kendali. Raka menghembuskan napas dalam-dalam. Energi naga yang tadi bergejolak, kini ia paksa tenang. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka mata dengan pandangan baru. Ia tidak menyerang Bima. Ia justru menggunakan jurus naga pertahanan pasif. Raka menggerakkan tangannya dalam pola melingkar,
menciptakan pusaran energi tipis di depannya, meniru gerakan naga yang memutar air. Serangan cepat Bima masuk ke dalam pusaran itu, dan seketika, serangan itu kehilangan momentumnya, seolah terserap ke dalam kehampaan. Bima terkejut, ia harus melompat mundur. Itu, teknik naga penelan langit, bisik Bima, matanya memancarkan kebanggaan sekaligus kekhawatiran. Kau berhasil menyerap tanpa membalas. Kendalimu mulai kembali. Raka turun dari akar, darah di hidungnya sudah mengering. Aku tidak akan pernah membiarkan roh naga mengendalikan diriku lagi, Guru. Aku adalah tuannya. Bima mengangguk, bagus. Tapi kendali moral dan kendali kekuatan adalah hal yang berbeda, Raka. Ingat ini, turnamen itu ada di pedalaman Tiongkok. Jangan pernah tunjukkan jurus naga tahap 3 di sana. Karena jika saudaramu melihatnya, dia akan menggunakannya untuk menghancurkanmu. Dan jika The Circle melihatnya, mereka akan mengirimkan pendekar bayangan sejati. Bima kemudian menatap ke arah gerbang kuil. Waktuku sudah habis. Sekarang, kau harus melanjutkan perjalanan. Dan hati-hati, Raka, kau sudah menarik perhatian musuh utama. Musuh utama? Bima mengangguk, pendekar yang menguasai seni mematikan. Mereka disebut 5 iblis neraka, dan salah satunya adalah kerabatmu. Mereka akan menantangmu di turnamen. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar keras, tidak disembunyikan, datang dari arah hutan. Bukan langkah Kinggong pendekar, melainkan derap sepatu bot yang berat dan terorganisir. Terlambat, bisik Bima, mereka sudah datang. Dari balik rimbunnya hutan, muncul 2 lusin tentara bayaran, berjaket hitam dengan logo The Circle di bahu. Di tengah mereka, berdiri seorang wanita dengan senyum dingin, memegang pistol dengan laras yang sangat panjang dan peredam suara. Aku tahu kau akan datang ke sini, naga cilik, ujar wanita itu, suaranya tajam seperti pecahan es. Tuan kami mengirim saya untuk memberimu tiket VIP ke turnamen. Tapi sayangnya, kau harus pergi tanpa guru tuamu. Bima segera mendorong Raka, pergi, sekarang, jaga dirimu, anakku. Raka ragu, ia ingin melawan, tetapi ia tahu, membawa Bima bertarung melawan tentara bayaran bersenjata lengkap adalah bunuh diri. Lari, Raka, aku akan menahan mereka, teriak Bima. Raka, dengan berat hati, melompat ke sisi reruntuhan, menggunakan Kinggong untuk melarikan diri ke kedalaman hutan. Tepat saat Raka menghilang di antara pepohonan, Bima mengangkat kedua tangannya. Sebuah pusaran energi putih muncul di sekelilingnya, dan ia melompat ke tengah pasukan The Circle. Wanita itu tertawa, lalu menembakkan senjatanya. Suara tembakan teredam, namun mematikan. Raka berlari, jantungnya berdebar. Ia tahu ia harus kembali untuk gurunya. Tetapi suara Bima terus bergema, pergi. Hadapi takdirmu. Dan saat Raka mencapai puncak bukit, ia menoleh ke belakang, melihat seberkas cahaya putih meledak dari kuil batu, diikuti oleh suara ledakan teredam dan jeritan. Ia tidak tahu apakah ia akan melihat gurunya lagi, dan ia tahu, kini ia tidak hanya harus berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dendam guru Bima. Turnamen persilatan telah menjadi arena pembantaian yang menunggu kedatangannya. Bab 33, Sangkar Emas, Pertemuan Darah di Turnamen Rahasia. Raka mendarat di pinggiran hutan tebal di Provinsi Guizhou, Tiongkok Selatan, hanya beberapa jam sebelum turnamen dimulai. Perjalanannya melelahkan, dipenuhi rasa bersalah dan amarah karena terpaksa meninggalkan guru Bima. Ia mengenakan pakaian latihan berwarna gelap yang tidak mencolok, menyembunyikan kekuatan Global Empire di balik aura seorang pendekar yang sedang bersembunyi.
Tempat turnamen itu jauh dari perkiraan Raka. Itu bukan arena terbuka yang megah, melainkan sebuah kompleks kuno yang tersembunyi di dalam lembah berkabut, dikelilingi oleh pegunungan Kares yang curam dan eksotis. Pintu masuknya adalah gerbang batu raksasa yang dijaga oleh pendekar-pendekar dengan aura dingin yang kuat, bukan tentara bayaran bersenjata modern. Raka berjalan masuk. Udara di dalam lembah itu terasa berat, dipenuhi energi spiritual yang berbeda-beda. Ini adalah dunia persilatan sejati, tempat di mana hukum alam digantikan oleh hukum ki dan kekuatan fisik murni. Di tengah kompleks terdapat sebuah lapangan besar yang dikelilingi oleh galeri-galeri tempat para pemimpin aliran duduk. Bau dupa yang menusuk hidung bercampur dengan aroma herbal yang kuat, dan di setiap sudut, pedang, tongkat, dan senjata tajam lain berkilauan memantulkan cahaya obor. Raka tidak mencari perhatian. Ia bergerak menuju kerumunan peserta, yang terdiri dari pria dan wanita dari berbagai bangsa, sebagian besar Asia, yang masing-masing memancarkan kesombongan dan kewaspadaan. Ia memperhatikan detail di sekitarnya. Seorang pendekar wanita dari Korea tampak sedang berkonsentrasi memutar gelang besi di pergelangannya dengan kecepatan abnormal. Seorang biksu Shaolin tampak mengabaikan semua orang, matanya terpejam. Raka merasakan permukaan permusuhan dari seluruh mata yang menatapnya. Namanya, atau setidaknya desas-desus tentang bayangan naga yang bangkit telah menyebar. Tiba-tiba, seorang pria tinggi berotot dari Eropa Timur, mengenakan gi sutra hitam dengan lambang ular melingkar di punggungnya, mendekat. Ekspresinya penuh cemoohan. Lihat siapa ini? Pendekar yang kabarnya membuat para bangkir Zurich ketakutan. Cibirnya, suaranya berat dan menggelegar. Di sini, uangmu hanya selembar kertas sampah, Tuan. Kami hanya menghormati kekuatan. Aku dengar kau disebut naga cilik. Raka berhenti total. Matanya setajam ujung panah, menatap pria itu lurus. Kode etik persilatan menuntut agar ia tidak memulai pertarungan, tetapi kode etik naga menuntut agar ia tidak mundur. Kau salah dengar, jawab Raka pelan, suaranya sangat tenang, tetapi ada getaran ancaman di dalamnya. Aku tidak pernah menjadi cilik, dan aku tidak di sini untuk mencari persahabatan. Pria itu tertawa keras, tawa yang membuat beberapa pendekar lain menoleh. Bagus, aku suka arogansimu. Namaku Ivan, dari aliran pemburu kegelapan. Di arena nanti, aku akan menunjukkan padamu bagaimana rasanya jika seorang naga cilik bertemu taring yang sebenarnya. Raka hanya mengangguk tipis, lalu berbalik, mengakhiri percakapan tanpa memberi Ivan kesempatan bicara lagi. Sikap dinginnya itu membuat Ivan terhenyak, wajahnya merah padam karena dipermalukan. Raka tahu, Ivan akan menjadi musuh pertamanya. Namun, ancaman Ivan bukan masalah Raka yang terbesar saat ini. Raka melanjutkan perjalanannya, menyatu dengan kerumunan. Ia memindai setiap wajah, mencari tanda-tanda The Circle atau pendekar bayangan. Matanya berhenti di sudut gelap, di mana para peserta turnamen sedang mengasah senjata mereka di bawah cahaya obor yang redup. Di antara mereka, ia melihat siluet yang sangat ia kenal. Seorang pria muda berdiri dengan postur kaku, mengenakan pakaian silat kuno berwarna abu-abu yang dihiasi bordir naga minimalis yang menyerupai simbol di pedang kuno yang dibawa Raka. Pria itu tampak tegang, gugup, dan sesekali melihat sekeliling dengan cemas. Jantung Raka serasa berhenti berdetak. Dunia seketika terasa sunyi, hanya menyisakan bunyi detak jantungnya yang memekakkan telinga. Pria itu adalah Dimas, adik kandung Ayu, yang seharusnya berada di Jakarta, menjalani tahun terakhirnya di universitas. Kenapa dia ada di sini? Raka mendekat perlahan, langkahnya sehalus bulu.
Ia bisa merasakan aura energi di sekitar Dimas. Energi itu familiar, tapi juga asing. Itu adalah aura jurus naga, namun terasa liar, belum matang, dan dipenuhi oleh kemarahan yang tak terkendali. Dimas sedang mengasah pedang pendek yang tampak mirip dengan pedang yang diberikan Guru Bima. Ia tidak menyadari kedatangan Raka. "Dimas," bisik Raka, suaranya serak. Dimas terkejut, pedang di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah berdebu. Ia menoleh, wajahnya pucat pasi, matanya membesar karena terkejut melihat Raka. Mas Raka, kenapa? Kenapa Mas bisa ada di sini?" tanya Dimas tergagap, nada suaranya dipenuhi rasa takut dan pengkhianatan yang tertangkap basah. Raka tidak menjawab. Ia menunduk dan melihat lambang yang ada di lengan pakaian Dimas. Lambang itu bukan hanya lambang aliran kuno, tetapi juga disisipi dengan simbol Samar the Circle. "Kau tidak seharusnya berada di sini, Dimas. Ini bukan permainanmu. Siapa yang membawamu ke sini?" Raka bertanya, nada suaranya kini dingin seperti es Arktik. Dimas menggeleng keras, panik. Aku tidak sengaja. Aku ikut temanku. Mereka bilang ini turnamen bela diri biasa untuk mencari pengalaman. Aku hanya ingin." "Kau berbohong," potong Raka cepat, suaranya meninggi sedikit. "Lambang di lenganmu itu. Kau bergabung dengan aliran yang sama yang menyerang markasku. Kau tahu konsekuensinya, Dimas. Kau tahu ini adalah jebakan." "Aku tidak tahu apa-apa soal jebakan." Dimas kini balik membentak, wajahnya menunjukkan kemarahan yang tiba-tiba menutupi rasa takutnya. "Aku muak melihatmu. Aku muak melihat Ayu selalu membelamu. Kau selalu datang dan mengambil segalanya. Ayah dan ibu selalu memuji-muji kamu. Sementara aku selalu dibayang-bayangi menantu miskin yang tiba-tiba jadi dewa." Wajah Raka mengeras. Pengakuan emosional itu memukulnya lebih keras daripada pukulan fisik. Kecemburuan dan kepahitan telah dimanfaatkan oleh musuhnya. "Mereka yang memanfaatkanku, Mas Raka. Mereka menjanjikan padaku kekuatan sejati," ujar Dimas, menunjuk ke arah tribun kehormatan yang tinggi. Raka mengikuti pandangan Dimas. Di sana, di tribun paling atas, duduklah pria-pria tua berjubah yang mengenakan lambang The Circle dengan jelas. Dan di samping mereka, berdiri pendekar bayangan. Tapi yang paling mengejutkan Raka adalah sosok yang duduk tepat di tengah-tengah tribun kehormatan itu. Sosok yang baru saja ia yakini telah ia kalahkan dan usir dari Eropa. Don Feskari. Feskari, yang seharusnya terkapar di rumah sakit, kini duduk tegak, pulih sepenuhnya, dan ia sedang tersenyum. Senyum kemenangan yang menjijikkan. Di tangannya, ia memegang tongkat emas yang berujung pada simbol naga hitam. Feskari mengangkat tongkat itu dan menunjuk tepat ke arah Dimas, lalu menggerakkannya dalam isyarat yang berarti, "Dia adalah darahmu, nak. Gunakan dia." Raka kini mengerti, Dimas bukan hanya peserta biasa. Dia adalah pion yang disiapkan. Dia adalah darah yang sama yang diisyaratkan Guru Bima. Dimas menatap Raka dengan mata penuh dendam, mengangkat kembali pedangnya yang jatuh. "Aku tidak lagi takut padamu, Mas Raka. Mereka bilang, hanya yang memiliki darah murni yang bisa menguasai naga sejati. Dan aku akan buktikan itu di arena ini." Raka merasa hatinya dingin, memegang erat kendali atas roh naga yang mulai bergejolak karena amarah. "Dimas, jangan lakukan ini. Kau tidak tahu siapa mereka." Namun Dimas sudah memilih jalannya. Tepat saat itu, suara gong raksasa berdentum, memecah keheningan di lembah. Turnamen persilatan internasional, putaran pertama,
Dimas dari aliran naga hitam melawan Ivan dari pemburu kegelapan, teriak seorang tetua dari podium. Dimas menatap Raka untuk terakhir kalinya, matanya berkobar penuh tekad yang dipaksakan. Minggir, Mas, aku akan mengalahkan semua orang di sini dan merebut apa yang seharusnya jadi milikku. Raka harus memilih, menghentikan Dimas sekarang dan mengungkapkan kekuatannya di hadapan musuh, atau membiarkan adik iparnya yang tidak bersalah itu masuk ke arena pembantaian yang sudah diatur oleh The Circle. Raka melihat Feskari menyeringai dari tribun, matanya menunjukkan bahwa Feskari sudah tahu keputusan Raka. Duel pertama telah dimulai, namun Raka tahu, pertempuran yang sebenarnya adalah pertempuran untuk menyelamatkan darah yang sama yang telah dikorbankan oleh musuhnya. Di tengah keriuhan yang tiba-tiba meledak, Raka hanya bisa mengepalkan tinjunya erat, menyadari dirinya telah masuk ke dalam sangkar emas, dan taruhannya adalah nyawa adik iparnya sendiri.